Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya, Advokat Sunji Saputra. Saya selalu mendoakan kita semua, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan dalam segala aktivitas, dan juga dilancarkan ya tentunya dalam segala aktivitasnya, dan semoga kita senantiasa diberikan rizki yang halal, berkah, dan tentunya kita berharap banyak seperti itu ya. Kawan-kawan, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit ya terkait dengan pelaporan balik. Jadi kita apabila akan melaporkan seseorang, ini kaitannya dengan tindak pidana ya. Jadi kita akan melaporkan seseorang, kita harus benar-benar yakin dan kita harus benar-benar memiliki bukti yang kuat melaporkan orang tersebut. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena apabila laporan kita tersebut ternyata tidak terbukti, nah ini kawan-kawan bahayanya. Apabila laporan kita ternyata tidak terbukti, maka pihak yang kita laporkan tadi ada potensi akan melaporkan balik kita. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Jadi tidak semudah kita membalikan tangan lah, dalam artian bahwa kita melaporkan seseorang terus diterima, terus diproses dan sebagainya tanpa ada timbal baliknya untuk kita. Nah, ini kita harus pahami bahwa apabila kita melaporkan seseorang dan orang yang dilaporkan tersebut tidak terima, nah, jangankan kita bisa membuktikan, misalkan kita bisa membuktikan bahwa orang tersebut memang telah berbuat atau melanggar suatu tindak pidana. Misalkan kita bisa membuktikan kalau orangnya itu tetap tidak terima, dia akan melaporkan juga. Apalagi kalau nyata-nyata bahwa apa yang telah kita laporkan tidak dapat terbukti atau tidak dapat dibuktikan, maka ini sudah menjadi kemungkinan besar ya, rata-rata seperti itu, bahwa akan dilaporkan balik. Seperti itu. Jadi memang kita tentunya harus bijaksana apabila kita akan memproses atau melaporkan seseorang, membuat laporan ke pihak kepolisian. Tentunya kita harus benar-benar memiliki data atau memiliki bukti yang kuat. Jadi jangan sampai nanti efek memantul lah, kurang lebih seperti itu kalau saya sampaikan, bahwa efek memantul di sini maksudnya adalah kita laporkan seseorang, tapi ternyata tidak terbukti, tapi setelah itu orang tersebut malah balik melaporkan kita. Nah, ini yang kita khawatirkan kawan-kawan. Jadi kita memang berharap hal-hal seperti itu tidak terjadi. Apalagi kalau kita sudah yakin dengan bukti-bukti yang ada bahwa memang orang tersebut telah berbuat suatu tindak pidana, melanggar delik ya, seperti itu, maka kalau memang kita punya bukti kuat, nggak masalah, kita laporkan aja. Cuma kalau buktinya masih, saya bilang masih ngawang lah, masih meraba-raba, kurang lebih seperti itu, masih kurang kuat, ya harus dipikirkan ulang. Karena tidak semua perkara itu memang harus diselesaikan secara pidana, secara pidana. Jadi tidak semua perkara itu harus masuk laporan ke polisi atau ke persidangan. Jadi kalau saya biasa menangani perkara, saya selalu arahkan bahwa penyelesaian terbaik adalah melalui musyawarah atau mediasi. Jadi untuk pemidanaan itu dalam perkara-perkara yang saya tangani, itu saya menempatkan pada urutan yang paling terakhir. Kalau memang sudah tidak bisa lagi ditangani secara musyawarah, secara kekeluargaan,
Nah, alternatif terakhir itu memang pidana. Kenapa tetap ditempuh pidananya? Karena ini adalah untuk membuat suatu kepastian hukum. Terkadang seseorang yang bersengketa ini kan memang harus ada pihak ketiga sebagai penentu. Nah, disinilah hukum pidana harus ditegakkan. Cuma kembali lagi bahwa dalam penyelesaian perkara pidana atau perkara apapun itu memang sebaik-baiknya adalah dengan musyawarah mufakat. Nah, tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan apabila kita akan melaporkan seseorang, tadi saya ulang ya, terkait apabila kita akan melaporkan seseorang, maka kita harus benar-benar yakin, kita harus benar-benar memiliki bukti yang kuat agar tidak ada efek pantulan untuk kita. Walaupun ada efek pantulan, tapi tidak mengenai kita, karena memang benar-benar telah terjadi tindak pidana dan pelakunya memang nyata-nyata orang yang kita laporkan, seperti itu. Kurang lebih begitu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.